It all started in 1947 with the Doomsday Clock theory, a theory about the apocalypse from the University of Chicago, which declares that the world has 7 minutes left. Through crowds and masses, Professor Michael Faraday hurried to the lab to join the other scientists. All scientists made their contributions, and the discussion progressed quickly. They worked together, sharing ideas and carefully evaluating every possibility, realizing that they don't have much time. Professor Michael Faraday is tasked to embark on a time travel journey alongside Professor Jocelyn Bell to uncover when the doomsday clock ticks to 12 o'clock, signaling the apocalypse. Then it suddenly struck them, an old-time machine project by one of the professors, an abandoned project by Professor Michael that was long discontinued until now. The once useless project now has a reason to be restored, a rather important one. With the whole world relying on this piece of machinery, the group of scientists started fixing the machine so it could be used as soon as possible. This DeLorean was still in the development stage, so it had the potential to malfunction. The University of Chicago sent a delegation of scientists to help solve the doomsday clock theory. Her name is Professor Jocelyn Bell. She has researched a clock that can count down to the end of the world. Upon arriving in 1998, the two scientists witnessed the 1998 chaos in Jakarta. Asking around, they found out it was about the country's economic downfall, resulting in President Suharto's impeachment. Soon after, Professor Jocelyn Bell took out the doomsday clock device to see that the time had shortened. Seeing the doomsday clock slowly reaching its deadline shook both scientists. Democracy. The system where everyone has the power to shape their future. Built on fairness, justice, and representation. But what happens when those in power abuse the trust placed by the people? It erodes the very essence of democracy, turning equality into inequality and exploitation. When the country is in shambles, who's to blame? Is it the people in charge, or us, the people who trusted them? Please welcome Ervina Dian Irawati. Selamat siang kawan-kawan TEDx ITS. Nama saya Dian Irawati. Saya co-founder Kahula17.id yang merupakan kuis preferensi politik pertama di Indonesia. Sekedar disclaimer karena kita akan ngobrolnya agak menyentuh kiri dan kanan. Kahula17.id adalah organisasi yang tidak punya afiliasi politik terhadap partai politik manapun. Kami independen dan juga non-profit, oke? So with that in mind, hari ini saya berkeinginan untuk berbagi opini. Tadi bilangnya sebenarnya kalau demokrasi sembel itu akan salah siapa sih? Nah, saya akan pengen ngomongin tentang apa pendapat saya tentang the importance of being opposition. Kalau bicara soal oposisi, kita harus trace back ke demokrasi. Suka nggak suka ya? Jadi stay with me on this one. Demokrasi pada dasarnya adalah jawaban dari suatu sistem untuk bukan menentang sih, tapi untuk membatasi absolutisme dari zaman kerajaan-kerajaan di Eropa dulu. Jadi demokrasi itu sudah memiliki transformasi yang panjang, bukan hanya baru muncul sekarang karena kita rame-rame cawe-cawe soal demokrasi. Nah, kenapa harus ada pembatasan kekuasaan yang absolut? Karena kadang-kadang keputusan raja-raja zaman dulu itu bukan hanya merugikan, tapi bisa brutal terhadap rakyat dan juga bahkan golongan bangsawan yang bukan penguasa. Nah, jadi pada akhirnya ada kelompok-kelompok yang kemudian berpikir bahwa kekuasaan raja absolut itu perlu dibagi-bagi
sehingga bisa ada proses yang namanya check and balance. Jadi ada proses akuntabilitas. Jadi kalau misalnya rajanya ngeluarin duit buat pajak, mau ngabisin apa gitu, ada yang nanya, buat apa sih Pak? Berapa sih persisnya? Gitu. Jadi ada check in and balance. Nah, ini juga untuk memastikan sebenarnya supaya kalau rakyatnya menginginkan sesuatu, itu bisa tersampaikan, bisa tersalurkan. Nah, untuk bisa punya check and balance yang baik, kita butuh yang namanya lawan diskusi, ya dong. Kalau misalnya kita semua setuju gitu kan ya, kita kacamatanya ya pasti akan selalu oke bos gitu ya. Nah, pasti kawan-kawan di sini masih muda-muda, bahkan mungkin yang umurnya mirip saya, kita pernah namanya jatuh cinta, ya kan. Nah, jatuh cinta itu, kalau kita yang jatuh cinta berjuta rasanya, kadang-kadang kita nggak lihat lagi pasangan kita tuh oke apa enggak. Yang biasanya julid, pasti ada yang julid ya kan, adalah kawan. Biasanya kawan baik, itu pasti pakai gua nggak suka nih lo sama dia gitu. Atau misalnya kamu tuh gitu sih ya sekarang sejak pacaran sama dia gitu, waktu kamu habis buat dia gitu. Nah, itu kan sebenarnya proses tidak setuju yang dibicarakan. Ya. Terlepas apakah kita mau terima atau tidak terima, kadang-kadang suka nggak terima sih gitu ya. Apalagi kalau akhirnya kita nikah, sih gue bener. Tapi kalau lu patah hati, terus jatuhnya berkeping-keping, yang ngebantuin kan kawan karibnya kan, yang jadi konsultan gratisannya kan dia gitu. Nah, seperti itu juga bernegara. Bernegara itu kan sebenarnya tujuannya apa sih? Kita kepengen punya negara yang adil dan makmur, semua orang setara, semua orang punya kesempatan. Caranya tuh macam-macam guys, macam-macam banget. Masalahnya adalah cara mana yang bisa kita pertanggungjawabkan, bukan secara material, tapi juga secara moral. Di situ kita butuh lawan diskusi. Lagi-lagi, kadang-kadang tidak selalu harus diterima, tapi paling tidak dengan proses diskusi tadi, segala macam opsi itu udah dipertimbangkan. Sama seperti patah hati kan, ada patah hati hancur, ada patah hati yang sudah diperkirakan. Jadi move on-nya bisa cepet gitu. Nah, saya maju lagi. Masalahnya, posisi oposisi ini, kalau kita ngomong oposisi itu kita suka bergetar. Jujur aja saya waktu ngeliat muka saya gitu kan di TEDx ITS, ngomongin oposisi, gue deg-degan Bo. Deg-degan gue, aduh mati gue. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau lihat Wikipedia Indonesianya tuh kata-katanya adalah berarti partai penentang, pemberontakan, buset deh ya. Di Dewan Perwakilan kesannya kayaknya chaos. Kayaknya tuh ini banget gitu, kayaknya lu bakal salah banget deh kalau jadi oposan. Lu orangnya nggak suka damai, padahal nggak harus selalu begitu juga guys. Kita harus lihat juga ini the importance of being opposition berdasarkan dari India. Dia bilang itu adalah cara supaya government, pemerintah itu jadi berpikir tentang keputusannya mereka. Jadi tidak langsung bisa keluar, bro, ianya cepet gitu. Ini yang bikin kita suka deg-degan dengan revisi undang-undang sebenarnya kan. Bukan karena nggak boleh, bukan. Karena kok tiba-tiba, sebentar. Pause. Gua nggak setuju sama itu tuh. Loh, kok udah disetujuin gitu. Nah, proses punya oposisi yang efektif, proses oposisi yang efektif itu penting banget supaya kita sebagai rakyat tidak merasa kecolongan, ya. Nah, salah satu yang menarik yang selalu diomongin oposisi itu pasti pemikirannya ke DPR, DPRD, ya, legislatif yang biasa sering kelihatan ya. Nah, kalau Anda lihat statistik di belakang saya, ini sebenarnya dari BPS untuk menceritakan bahwa jumlah kejadian unjuk rasa dari 2017 ke 2021 semuanya aman, alhamdulillah gitu kan, aman semua nih. Masalahnya adalah di 2018 itu termasuk yang tinggi, 2019 itu termasuk yang paling tinggi karena ada waktu itu jilid demonstrasi reformasi di korupsi. Terus agak berhenti karena di 2020 kita ada COVID. Tapi lihat dong, kalau kita ngomongin soal rawan dan anarkis malah justru tinggi di 2020. So there is already some outlet yang feel I want to talk to you guys but I cannot hear. You don't hear me. Akhirnya apa yang terjadi? Kita turun ke jalan.
Jadi oposisi itu juga dibutuhkan sebenarnya di DPR. Kenapa? Supaya mengurangi jumlah biaya sunscreen yang Anda habiskan untuk turun ke jalan. Buat apa guys? Panas kan gitu. Tapi kalau ketika suaranya udah mampet, nggak didengerin, akhirnya kan turun ke jalan. So mekanisme oposisi yang efektif, serius ya, bukan masalah biaya sunscreen doang, tapi membantu terjadinya proses tadi, diskusi yang dua pihak. Nah, memang kalau partai pro pemerintahnya banyak, bagus juga dalam artian harmonisasinya itu kan jadi cepet ya. Misalnya kalau keputusannya jadi lebih cepat, tapi itu lagi, balik lagi, dia punya cons di sebelah kanan, yaitu masyarakat yang merasa tersumbat. Saya akan masuk ke sini dulu. Nah, oposisi juga memang jelas ya, pasti akan membuat apa sih gunanya DPR sebenarnya dan DPRD? Ya bikin policy gitu kan. Oposisi akan membuat yang namanya policy atau kebijakan itu menjadi lebih matang. Nah, jadi oposan itu juga sebenarnya bagus buat partai. Kebetulan partai yang oposan dalam 15 tahun terakhir konsisten itu cuma PKS, jadi aku cuma punya PKS di sini, maaf ya guys. But what you can see here, sebenarnya kalau dilihat-lihat angka persentasenya gak gede. Ini kan persentase perolehan suara nasional PKS ya. Jadi waktu di sini tuh mereka masih jadi pemerintah, bagian dari pemerintah. Di sini mereka kemudian memutuskan kita mau jadi oposan. Cuma naik 2%. Kursinya naik 10 kursi. Dari 40 ke 50. Ketika partai yang lain di pro pemerintah crumble down, dia nambah 3 kursi. So it's not really bad. For the opposition that's not even effective. Sorry to say, tapi masalahnya PKS itu sendirian. Jadi oposan di DPR kan juga butuh ada beberapa kawan ya kan. Tapi buat oposan yang gak efektif pun kelihatan. Kenapa? Karena setiap kali ada revisi undang-undang, ada undang-undang baru, pasti dong suara oposan yang ditanyakan, ya enggak? So what happened adalah rakyat sering ngedenger pendapatnya si partai ini, sehingga gampang untuk mereka nantinya merasa relate. Oh jadi lo mikirin ya guys, gitu kan? Oh kok mirip ya? So this is what happened. Naik angkanya kursinya. Tentunya ada lah ya faktor-faktor lainnya, tapi this is one of them, the consistency to become an oposan. Then what can we do as the youngsters? Di masa tunggu ini aku yakin kalian semua was-was juga. Mungkin was-was sih enggak juga ya, bukan urusan gue juga gitu kan ya. Mau tuh negara milih siapa yang mau jadi oposan, siapa mau jadi partai pro pemerintah, apa urusannya sama gue, yang penting gue makan. Nah iya, sampai kemudian kita nggak bisa makan lagi. So yang jadi masalah tuh kan adalah apakah partai-partai ini akan setiap ada janjinya apa enggak. Tiap hari kita kalau ngebaca media ada nggak sih yang berasa was-was gitu baca berita kayak oh my god revisi ini lagi, oh my god ini apa lagi, ya ampun gitu ya, udah dong gue cuma pengen tahu jadwal K-pop hari ini apa gitu. Karena it's a lot of information at the same time. Dari sekarang sampai Oktober is going to be a lot of information. Dan pada akhirnya balik lagi kayak ya udahlah nggak usah gue pikirin, kan gue udah milih kemarin, gue nggak usah capek-capek banget lah gitu. Toh akhirnya mungkin kemungkinan besar gue akan kecewa juga, ya kan? Ya, that is like, tapi gini, apatis itu boleh. Cuma kita harus sadar, apatis juga nggak membawa kita kemana-mana. Kita ketika apatis itu sebenarnya kita membiarkan diri kita menjadi korban. It's so pity. If you're such a beautiful, you have a beautiful mind, you have the chances to actually speak your mind, it will be a waste. The way that I think to deal with uncertainty is to take a look at the aspect that you can control. Lu bisa ngontrol siapa sih? Kita nggak bisa ngontrol orang tua, jelas. Orang tua masih kasih kita makan kan gitu. Kita nggak bisa kontrol papa, mama, opa, oma segala macam, nggak usah. Kita kontrol diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi benteng sebelum badai. Benteng sebelum badai itu gimana sih? Maksudnya kalau mau jadi oposan pun nggak bisa cuma omong-omong doang. Kita harus bisa jadi oposan yang cerdas. Nah, berita bagusnya, jadi ya tentu dong perlu oposan yang cerdas supaya bisa ngawal pemerintah kan gitu kan. Kalau misalnya cuma marah-marah doang nanti akhirnya jadi frustrasi. Nanti malah jadi traumatis, bahaya. Yang bagus adalah, ini adalah yang mungkin berita bagus ya buat anak muda.
Sebenarnya anak muda itu 71% progresif. Jadi ini adalah hasil di tahun 2022, kita berusaha untuk mencari tahu di mana sih posisi anak muda terhadap progresif, terus konservatif, terus apakah dia kritikal terhadap pemerintah, ataukah dia lebih positif outlook terhadap pemerintah. Nah, garis besarnya, yang namanya anak muda umur 17 sampai 29 tahun, yang selebihnya nanti kita bicarakan di lain waktu, tapi 17 sampai 29 tahun, 71% progresif. Artinya apa? We want to have a society yang uphold equality dan social justice. That is what we want. So, the question adalah, gimana caranya supaya di umur 30 gak hilang? Karena tuntutan-tuntutan rumah tangga. Ya kan? Caranya, kalau buat saya, yang paling pertama itu adalah kita harus mencari tahu, banyak mencari tahu. Ini juga sebenarnya gini, dengan begitu banyaknya berita yang berubah, kadang-kadang membuat kita merasa tidak berdaya. Ada dong, merasa tidak berdaya, ya kan? Merasa marah. What I do, what we did when we built kaula17.id is exactly fueled by that. We are frustrated, we do not know which party that we will choose. We don't even know bagaimana caranya supaya kalau gua nggak setuju nih, gua bisa mengadu ke siapa tuh gua nggak tahu. Yang kita lakukan adalah kita mencari tahu. Cari tahu, jangan asumsi, jangan ikut kata siapapun yang di-peer. Go find it out by yourself. Make your own opinion. You're so smart, and then you have the whole information at the tip of your fingers. Use it, right? Once you find out, kalau overwhelmed, pergilah ke kaula17.id. Tapi kalau bisa nyari sendiri, go ahead. After that, look around for a friend that wants to share this kind of information as well. Discuss, ngomong, diskusi. Dengan berdiskusi, kalian terbiasa juga diapain? Dikritik. Kritik itu penting. Jadi sebelum kita mengkritik, belajar dikritik dulu, ya kan? Begitu kita sudah mempelajari itu, kita bisa mulai membentuk oposan. Kita mulai bisa membentuk jiwa oposan yang benar-benar cerdas dan informatif. At the end of the day, setelah melalui seperti itu ya, setelah mulai kaula17.id, sejujurnya apakah diriku bisa dibilang ngerti banget politik? Nggak juga sih. Masih banyak hal yang bisa dipelajari, tapi paling tidak di titik ini, kalau saya harus berdiskusi dengan kawan atau teman, saya bisa bilang, oh you know what, ini standpoint saya dan ini alasannya. Pada titik yang sama, saya juga berusaha untuk belajar menerima. Ingat, kadang-kadang menjadi oposan itu juga nggak berarti kita harus setuju dengan segala hal. Kadang-kadang yang diperlukan adalah selalu melihat juga apa sih yang menjadi objektif dari pergerakan kita. Nah, salah satu yang paling menarik dari menjadi oposan itu juga sebenarnya terutama di era ketika 15 tahun terakhir kita tidak punya oposan yang efektif, adalah kadang-kadang seperti kata kutipan di atas, jalan yang dipilih adalah jalan yang senyap. Tapi dengan kita membuka diri, jalan yang senyap itu mudah-mudahan tidak sendiri-sendiri amat. Let's start to be critical. It is time for us to step up. With the new government, kita perlu bantu mereka. Kita perlu bantu mengawal pemerintah. Kita perlu melakukan segala sesuatu dan juga ikut campur, turun tangan, masuk ke dalam lumpur. Jadilah pribadi-pribadi yang kritis. Jadilah pribadi-pribadi yang pengen tahu. Karena bagaimanapun juga, suka tidak suka, pemuda adalah fondasi untuk masa depan kita. So I really hope that you enjoy this part of speech, and then hopefully it will fuel the next discussion. Thank you very much.